Oke, selamat pagi teman-teman. Kita akan melanjutkan bagian kedua ini mengenai uji hipotesis komparatif numerik tidak berpasangan. Yang menjadi titik tolak kita, menjadi perbedaan kita dari yang pertemuan sebelumnya adalah tidak berpasangan. Karena tidak berpasangan ini menjadi kunci bahwa data atau objek yang ada diukur tidak dengan objek yang sama. Artinya objek berbeda diukur dengan waktu sekali, tetapi objeknya berbeda-beda. Nah, langsung ke slide aja. Nah, ini tetap kita akan perhatikan skema ini. Kalau tadi kita ke UJT berpasangan, tapi ini pertemuan yang kedua ini tidak berpasangan. Ujinya atau metodenya dipakai adalah satu numerik, yaitu UJT tidak berpasangan, kemudian kategorik menggunakan main Whitney. Jadi kalau misalkan UJT tidak berpasangan dipakai apabila data itu normal, sedangkan alternatifnya main Whitney ini dipakai apabila datanya tidak normal. Jadi kalau normal pakai UJT tidak berpasangan, kalau tidak normal pakai main Whitney. Jadi perbedaannya adalah normalisasi data saja. Nah, kasus ini adalah kita atau Anda ingin mengetahui pengaruh kehadiran suami pada saat istri dalam proses melahirkan terhadap skor ansietas istri. Jadi skor ansietas istri ini, ansietas ini ketakutan, kekhawatiran, kecemasan istri. Jadi data ini kita given, jadi artinya dapat saja, entah nanti dapatnya dari mana, parameternya apa, sudah kita tinggalkan itu, tapi kita fokus pada nilainya atau variabel dan nilai-nilai yang ada. Oke, kita perhatikan dulu di sini, kita identifikasi berpasangan tidak. Jadi sambil kita lihat di sini, kita lihat SPS-nya. Ya, saya tunjukkan SPS-nya dulu. Ini masih yang tadi. Saya akan buka dengan file open. Kita lihat data unpaired t-test. Ya, saya open. Ya, saya hapus dulu yang Wilcoxon-nya. Nah, kita sudah masuk di sini. Ada banyak beberapa kita lihat dulu ada 100, wah datanya lebih, ada 200 data, tapi perhatikan ini suami, ada folder suami 2, 1. Nah, kita lihat dulu teman-teman, 1, 2 ini sebuah kategorik, bukan berarti ini suaminya 2 atau suaminya 1, tapi ini kategorik. Nah, kita lihat di sini variabelnya. Jadi kalau suami di sini muncul value-nya muncul 1, itu artinya tidak didampingi. Jadi dalam proses melahirkan istri tidak didampingi suami, tapi yang angkanya 2 berarti dia artinya didampingi. Jadi kalau lihat di sini kita mencari 100 orang responden yang waktu kelahiran tidak didampingi suami, yang dan cari 100 responden yang ditemani suami. Nah, skornya sudah ada di sini. Nah, skornya ini saya ulangi lagi, skornya given, dapatnya dari mana, bahannya apa, variabelnya apa, itu kita hanya given aja yang kita bisa dapatkan. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Setelah kita ketemu, kita lihat tadi datanya banyak, kita cari node statistik dan normalitas data. Oke, kita lanjutkan cek normalitas datanya. Masih ingat caranya? Kita pakai yang ini, analyze, seperti biasa analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian export. Nah, kita akan lihat beberapa keterangan yang ada. Kita masukkan skor ansietas di dependent list-nya, faktornya didampingi suami. Jadi kenapa dependent list dan faktor list? Jadi dependent list yang kita akan ukur, sedangkan faktor listnya yang menyebabkan hal itu terjadi. Centangnya diperhatikan, ini masih betul, nggak masalah. Nah, plotnya, nah seperti biasa, jangan lupa centang normality plot test. Kalau pengen semakin banyak, ini kita lihat tambah histogram.
Ini hanya sebuah parameter saja. Kita continue. Oke. Setelah continue kita oke. Oke, saya tampilkan bagian outputnya. Oke, ini outputnya. Oke, outputnya kita bisa perhatikan dulu teman-teman. Jadi case processing summary-nya tidak didampingi 100, jumlahnya tidak didampingi 100, jadi total ada 200. Deskriptifnya didampingi suami dan tidak didampingi, sudah ada angka-angkanya, min dan sebagainya. Anda bisa perhatikan. Saya lebih cenderung ke bagian ini dulu. Data ini kita lihat dulu. Karena tadi datanya 100, kita mau pakai Sapiro atau Kolmogorov. Nah, ingat lagi, kalau data ini kurang dari 50 kita Sapiro, tapi datanya lebih dari itu kita pakai Kolmogorov. Ya. Kita lihat Kolmogorovnya, kita lihat ini angkanya itu 0.2. Nah, kalau kita perhatikan di slide kita, nah ini slide-nya kita. Kalau datanya 100 ke Kolmogorov, dan artinya apa kalau sig-nya 0,200, artinya adalah karena P nilainya segini 0,2 lebih dari 0,05, maka terdistribusi secara normal. Nah, kalau sudah mengetahui datanya terdistribusi secara normal, maka kita akan melanjutkan metode kita menggunakan uji T tidak berpasangan. Caranya, caranya ini kita perhatikan di bagian ini, analyze, compare means. Nah, tadi yang sama ya, kita pakai yang ini, independent sample details. Kenapa independent? Karena memang dia hanya satu, tidak berpasangan. Kalau ini kan tadi Verto artinya berpasangan. Independent sample details, kita klik. Kemudian kita masukkan skor ansietanya, kita masukkan dulu di sini. Terus kita didampingi, kita masukkan ke grup variabel. Ya. Kemudian kita define group, ini diisi saja 1, 2, ini sama aja nggak masalah, kita ikuti dulu aja. Terus kita option, tidak ada perubahan. Kemudian kita oke saja. Kita akan, kita lihat di outputnya tentunya teman-teman. Bagaimana outputnya? Output dokumen kita lihat di tesnya. Oke. Grupnya di sini kita akan lihat di bagian sig, bagian baris kedua ini, ya, bagian kedua ini. Kalau datanya kita lihat saya sudah kopikan di sini. Karena baris kedua adalah 0,0, maka karena nilainya P 0,05, maka secara statistik terdapat perbedaan rata skor ansietas bermakna antara kelompok proses kelainan didampingi dan tidak didampingi. Jadi sebetulnya kalau saya boleh jujur ya teman-teman, kalau kita lihat saja sudah dari deskriptifnya saja. Nah, deskriptifnya saja sebenarnya kita lihat nih, yang tidak didampingi suami berapa? Minnya rata-rata 46, tapi yang didampingi 31. Kalau angka seperti itu, kira-kira ada perbedaan nggak? Ada pengaruh nggak? Ya secara logika pasti jelas. Buktinya beda, kecuali angkanya sama. Misalkan sama-sama 46, yang didampingi juga 46. Jadi artinya didampingi suami itu tidak ada dampaknya. Tapi kalau kita lihat di sini berbeda. Nah, ya, jadi kalau kita boleh secara statistik kita uraikan, ya kita lihat di bagian ini, bagian sig-nya di sini, bahwa baris kedua nilainya 0, kedua ini 0, sehingga menentukan bahwa karena kurang dari 0,05, maka disebutkan bahwa terdapat statistik terhadap perbedaan antara kelompok yang didampingi
suami dan tidak didampingi suami. Makanya besok minta didampingi supaya tidak kecemasannya tidak begitu banyak. Oke ya. Kita lanjutkan di bagian kedua. Jadi case yang kedua ini sama teman-teman, bedanya adalah datanya normal, tidak normal. Kalau tadi kan datanya normal. Nah, kita mau tahu apa perbedaan MDA kelompok perokok dan tidak perokok. Memberikan 50 subjek per kelompok. Jadi kalau sudah kelompok dan kelompok 1 dan kelompok 2 50 subjek per kelompok, tandanya ini pasti tidak berpasangan. Nah, ini saya lewati, saya kira kita juga sudah bisa menguasai. Prinsipnya sama, kita cari normalitasnya. Ini saya buka dulu file open data main width. Ini terus konvertitasnya saya tutup. Nah, ini teman-teman, kelompok 1, kelompok 2 ini tidak urut, tapi jumlahnya memang mintanya 50, tapi ternyata data yang dipunya 20, skor MD-nya ini sudah ada. Kita mulai coba statistik deskriptifnya. Analyze deskriptif statistik, explore. Seperti tadi kita masukkan dulu. Ya, di slide-nya ada ya sama. Kadar MD-nya kita masukkan, kelompoknya masukkan di sini. Yang lain tidak ada masalah sama. Oh ya, ini plot yang tetap di normality. Plot ini saja. Sekalian saya perbaiki. Oke, kalau sudah kita continue, oke, kita langsung beralih ke output. Ya, ini dari sini kita bisa kelihatan saja. Nah, ini normality-nya, tesnya kita lihat apakah hasilnya sesuai itu artinya karena datanya 40 ya, berarti kita pakai Shapiro. Nah, setelah Shapiro kita lihat signya 0,0 dan 0,03. Karena di sini mensyaratkan dikatakan normal itu 0 lebih dari 0,05. Karena ini tidak lebih, maka kita berikan bahwa datanya tidak terdistribusi secara normal. Maka kita menggunakan metode Mann-Whitney. Nah, metode Mann-Whitney bagaimana? Kita cari seperti yang di PPT, kita lihat di sini. Tadi caranya adalah analyze non parametric. Maksudnya kita cari yang di sini legacy dialog, kita cari yang independent sample. Kita klik. Nah, setelah kita klik, kita akan muncul bagian ini. Kita masukkan seperti tadi. Di sini MDA-nya, kelompoknya di sini, define group-nya kita isi 1, isi 2, kita oke. Nah, ini main group-nya kita oke. Nah, setelah kita oke, kita lihat di hasilnya. Ada hasilnya. Kita lihat di sini N-nya 20, rata-rata 23, jam rokok 17. Jadi ketika kita lihat secara logika saja di sini, ada yang perbedaan.
yang perokok MDA-nya 23, yang belum perokok 17. Ini kan sudah menunjukkan bahwa MDA itu tinggi untuk perokok. Jadi pasti ada perbedaan antara yang perokok dan bukan perokok. Oke, sampai sini ada yang kita bisa ketahui, uji komparatif, numerik, berpasangan dan tidak berpasangan. Ya. Terima kasih, kita akan lanjutkan diskusi di secara offline baik di Google Classroom maupun kita via WhatsApp. Terima kasih.